Saya dari hari Kamis nggak ke kampus ya. Jadi sangat senang kembali ke Stiki gitu. Sangat karena di luar tidak senang ya. Apanya gimana? Waduh, ini udah ketahuan. Hari ini kita akan bahas yang namanya polling dan interrupt. Ya, polling and interrupt, namanya gitu. Nah ini, ya, polling and interrupt. Interrupt R-nya 2, polling L-nya 2. Polling adalah teknik yang digunakan, sederhana aja ya, teknik yang digunakan untuk memonitor status sebuah perangkat. Jadi si mikroprosesor atau microcontroller ini pasti terhubung dengan perangkat dan dia harus memonitor perangkat itu. Nah, teknik monitornya namanya polling. Udah gitu doang. Ya, polling itu teknik yang sederhana tapi bisa saja tidak efektif ketika ada banyak perangkat yang harus dimonitor. Ya, jadi kan dia nanti kecolok sama macam-macam tuh, sama sensor, sama motor, sama apa gitu ya, sama mouse, keyboard, sama LCD. Nah, ada teknik yang namanya polling. Ya, polling itu ngecek atau ngemonitor perangkat yang terhubung sama dia. Ya, polling ini digunakan ketika perangkat tersebut tidak punya kemampuan untuk melakukan interrupt, kebalikannya nanti. Interrupt itu kebalikannya polling. Ya, jadi ada ini anggap saja si mikro, ya, lalu dia akan terhubung dengan perangkat, itu ceritanya. Nah ya, jadi dia akan terhubung dengan perangkat-perangkat. Nah, untuk memonitor perangkat ini, nah ini namanya polling. Ya, kenapa perangkat ini dimonitor? Karena perangkat ini tidak bisa ngelapor ke dia, jadi dia yang ngecek. Ya, jadi harus dia yang memantau terus statusnya dari perangkat-perangkat ini. Nah, itu disebut polling. Kalau perangkatnya mampu untuk ngomong sama dia, itu namanya interrupt. Gitu doang. Gampang. Nah, ini. Ya, interrupt adalah dikirim ke mikro oleh perangkat ketika perangkat itu butuh perhatian. Ya, when the device needs attention. Ya. Interrupt itu lebih efisien dibandingkan polling karena mikronya hanya kerja untuk merespon respon dari perangkat tersebut. Ya, jadi kalau kiri ke kanan, ya, ketika mikronya memonitor perangkat, itu namanya polling. Ya, ketika perangkatnya memiliki kemampuan untuk ngelapor ke mikro, itu namanya interrupt. Ya, itu istilah aja. Ya, ada perangkat yang bisa ngelapor, ada juga yang enggak. Nah, perangkat yang enggak bisa ngelapor, mikronya pakai polling. Perangkat yang bisa ngelapor, itu dinamakan interrupt. Ya, sehingga kalau saya tabelkan jadinya gini. Jadi polling itu digunakan untuk monitor perangkat, interrupt itu dikirim oleh perangkat ketika dia membutuhkan perhatian. Ya. Jadi kalau kamu butuh perhatian tuh kamu lagi interrupt gitu ceritanya. Bisa saja tidak efektif ya karena si mikro harus ngepol atau ngepolling banyak perangkat. Lebih efisien untuk mengatur input output karena hanya merespon perangkat yang sudah memberikan interrupt atau perangkat-perangkat yang membutuhkan attention. Ya. Polling biasanya digunakan untuk perangkat yang nggak punya kemampuan untuk menggenerate interrupt. Ya, interrupt digunakan oleh perangkat-perangkat yang memiliki kemampuan interrupt itu sendiri. Ya, jadi ini sebenarnya teknik ngomong doang. Ya, yang polling ini dari mikro ke perangkat, yang ini dari perangkat ke mikro. Ya, ini dari dalam ke luar, ini dari luar ke dalam. Saya bawa 4 sobat kita, mohon maaf MacBook M2 nggak diajakin ya. Ya, karena dia sangat-sangat rahasia gitu ya, sulit dipelajari. Orang bikin blok diagramnya jadi blur sama dia kan gitu ya. Ya. Nah, keempat sobat kita ini microcontroller yang bawah, ini microprosesor. Keempatnya itu punya polling dan interrupt. Core i9 13900K ya, yang selalu kita singgung dari pertemuan awal.
itu punya polling dan kemampuan interrupt, disebut juga polling capabilities dan interrupt capabilities. Ya, kalau di dunia komputer, di dunia PC itu ada sebutannya programmable interrupt controller, interrupt advanced programmable interrupt controller, segala macam. Ya, ini bahasa spesifikasinya dia. Ya, di sini disebutkan Intel Core i9 support polling of all I/O device. Apapun yang dicolok ke komputer yang ditenagai oleh Intel Core i9 itu disupport sama dia. Ya, artinya apa? Apapun motherboard si Core i9 ini, apapun colokannya dia support. Ketika dia nggak support, maka udah beda generasi lagi. Ya, jadi segala input output yang dibuat oleh vendor motherboard yang nanti akan menggunakan Intel Core i9 dia pasti support. Ya, sangat luas sekali. Apapun perangkat yang dipasang ke dia bisa support. Hampir seluruh perangkat yang mungkin ada di dunia bisa support. Ya, ketika nanti muncul perangkat baru apa gitu ya yang belum terpikirkan gitu ya. Ya, yang colokannya beda dari yang lain gitu ya. Mungkin nanti ada flash disk yang bisa connect sama PC enggak pakai dicolok gitu ya. Ditaruh doang. Pak, ngopi file dong. Taruh gitu aja. Lu kan udah ada wireless charging ya? Wireless charging ya. Tapi wireless charging nempel sama chargernya gitu ya. Gitu ya. Saya kira wireless charging itu dulu ini chargernya nih saya ngecas gitu ya. Wireless charging. Oh, ternyata enggak nempel. Ya, itu casing charging gitu ya. Ya, dan regen ya, bagi yang punya AMD jangan berkecil hati gitu ya, sama ya. Sama. Kita selalu menemukan dua sobat ini ternyata sama aja. Ya, bagai pinang di belah gergaji gitu ya. Sama aja ya. Sama aja. Nah ini Arduino itu support polling of all I/O pins. Jadi seluruh pinnya yang ini support polling. Jadi perangkat apapun, sensor, motor, aktuator, input output, dia bisa polling. Tapi untuk interrupt, ya dia support limited number of interrupt. Ya, hanya bisa external interrupt dan timer interrupt. ESP32 juga sama. Ya, jadi semua pin dari ESP32 itu support polling. Berikutnya saya punya perangkat-perangkat yang memerlukan polling. Yang kiri ada yang tahu namanya apa? Kakinya 3, ada tai lalatnya nih. Sensor suhu, ya, sensor suhu. Kalau nggak salah namanya LM35. Bukan. Apa kemarin ya? Ayo. Ada yang bisa membantu saya namanya. Itu adalah thermal bukan, kan ada namanya. Termistor. NTC termistor temperatur sensor modul 3 pin. Yes. Nah, iya. Harus diketik nama lengkapnya. Ya. Oke. Yang kanan adalah DHT11. Woi, dah jago ya. Ya, sangat mencirikan muridnya Pak Ngurah. Yang ini NTC termistor 3 pin, ini DHT11. Keywordnya gampang, temperaturnya kiri berarti yang ini, humidity-nya kanan berarti yang ini gitu ya. Dosen bikin slide nggak mungkin nggak ada kode-kode, nanti dia lupa gitu ya. Dua sensor ini tidak punya kemampuan polling. Tidak punya kemampuan untuk generate interrupt. Sehingga mikro harus mempolling dia. Kalau kamu pakai sensor suhu, temperatur tadi ya, LM35, NTC termistor tadi, codingnya pasti kayak gini. Bikin variabel dulu, ya, lalu while, lalu kamu baca. Nah, pembacaan ini namanya polling. Karena kamu nge-monitor dia. Ya, temperatur sensor .read. Jadi kamu tiap second tergantung delay ya, tiap detik itu nge-monitor dia.
Berapa nilai sekarang, berapa nilai sekarang, berapa nilai sekarang, berapa nilai sekarang, gitu terus. Kan gitu pakai sensor. Nah, karena sensor itu nggak punya kemampuan interrupt. Sehingga untuk dicolok ke mikro, kita perlu polling. Nah, contoh polling tuh kayak gini. Ya, jadi sensornya dicolek terus. Berapa nilai sekarang, berapa nilai sekarang, berapa nilai sekarang, terus kayak gitu, berapa nilai sekarang. Ini bisa tidak efisien, karena seperti yang dibilang tadi, tergantung banyak sensornya. Makin banyak sensornya, makin capek mikronya. Ini polling. Ya, kalau kamu nyolok sensor, pasti kira-kira codingnya gini. Nah, ini namanya polling. Ya. Berikutnya ada motor dan solenoid. Motor itu yang muter, dikasih listrik muter, cet, cet, gitu ya. Dinamo Tamiya. Kalau solenoid itu saklar. Dikasih listrik gerak sekali doang, tek gitu aja, tek gitu aja, kasih listrik, tek, kayak gitu. Ketika dikasih saklar dia buka keran sekali doang, tek, itu solenoid. Ya, dikasih saklar, dikasih listrik lagi balik lagi, dikasih listrik lagi balik lagi. Ya, makanya ada servo di sini, ada servo dan motor stepper. Ya, ini juga nggak punya kemampuan interrupt, jadi kita harus pakai polling. Terakhir ada SD card. Ya, kita bisa nyolok SD card di Arduino pakai tambahan ini. Ini juga termasuk polling device karena kita harus selalu monitor. Ada memori nggak? Ada memori nggak? Ada memori nggak? Ada memori nggak? Terus kayak gitu, sama kayak sensor tadi. Dia nggak punya kemampuan interrupt. Contohnya kayak gini. Nah, berikutnya tadi itu contoh perangkat polling. Kalau perangkat interrupt, mouse keyboard. Kalau kamu colok mouse keyboard kan nggak perlu decoding. Nggak perlu juga kamu, huruf apa sekarang, huruf apa sekarang, huruf apa sekarang, kan kayak gitu. Nah, karena dia punya kemampuan interrupt. Itu bedanya. Ketika kamu nyolok sensor, kamu akan ngoding nilainya berapa sekarang, berapa sekarang, berapa sekarang, berapa sekarang, itu polling. Tapi ketika kamu nyolok mouse keyboard, nggak kayak gitu. Ya, ketika kamu bermain dengan serial port, ketika kamu bermain dengan timer juga nggak kayak yang tadi, nggak kayak baca sensor. Ketika kamu bermain dengan internet, kamu juga tidak seperti membaca sensor. Ya, ketika kamu sedang mengkonekkan dia dengan internet, nah maka codingnya akan berbeda. Ini adalah contohnya. Ya, jadi tinggal di setup aja. Ya, di setup aja. Jadi sudah langsung bisa dipakai. Tinggal ditentukan saja apa yang tercolok dan dibikin setupnya. Di sini aku biasanya akan ada kata keyboard interrupt. Ya, keyboard interrupt. Di codingnya ada kata keyboard interrupt. Kalau dia polling, maka dia akan ada yang kayak gini. Ya, jadi setiap beberapa detik sekali, setiap beberapa mili detik sekali harus dipantau nilainya, itu polling. Tapi kalau interrupt tidak perlu seperti itu. Tidak ada detik. Jadi polling itu bisa digunakan untuk monitor status of a button. Status of a button ini maksudnya sensor. Ya, nilainya berapa sekarang? 10, 10, 10, kayak gitu-gitu. Ya. Dicek secara periodik ya apakah state of the button itu ditekan atau tidak. Maksudnya ini perubahan nilai. Ya. Interrupt digunakan untuk mendetek apakah sebuah karakter diterima pada serial port. Ini maksudnya mouse keyboard. Ya. Jadi kita tidak perlu ngoding si mouse keyboard. Polling digunakan untuk membaca data dari ADC. ADC ini sensor juga, ya, analog digital converter, dan menyimpannya dalam memori. Lalu interrupt digunakan untuk mendetek sesuatu yang sifatnya seperti timer tadi. Ya, lalu nanti si mikro akan melakukan layanan yang terkait dengan interrupt tersebut. Ya, contoh di keyboard tekan enter. Nah, nanti mikronya udah ngerti enternya harus ngapain. Ya, beda dengan sensor. Masuk nilainya 100, mikronya belum tentu tahu ini harus ngapain saya. Ya, nggak tahu deh. Tapi kalau dicolok mouse keyboard dia udah ngerti. Nah, itu bedanya polling sama interrupt. Ya, dua ini teknik komunikasi. Ya, kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu. Polling dan interrupt. Ada yang ditanyakan kira-kira?